ketemu lagi dengan Sabi dan Vita. Untuk hari ini video saya nanti tentang seputar air ketuban selama kehamilan. Jadi apa sih air ketuban itu dan apa sih manfaat air ketuban itu untuk bayi? Yang perlu Bunda tahu, air ketuban itu adalah cairan bening berwarna kekuningan yang disimpan dalam kantong ketuban atau selaput ketuban. Cairan ini berbentuk dalam kantung ketuban dalam 12 hari pertama setelah konsepsi. Jadi ini awal terbentuknya air ketuban. Nah, air ketuban mengelilingi bayi yang tumbuh di rahim dan jumlahnya akan semakin banyak seiring bertambahnya usia kehamilan. Selain itu, cairan ketuban memiliki banyak fungsi penting untuk perkembangan janin yang sehat. Namun, jika jumlah cairan ketuban di dalam rahim terlalu sedikit atau terlalu besar, komplikasi juga dapat terjadi, Bunda. Berikut saya akan menjelaskan informasi seputar tentang air ketuban yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama, melindungi janin. Cairan ketuban melindungi bayi dari tekanan dan goncangan dari luar. Yang kedua yaitu mengontrol suhu. Air ketuban menjaga bayi agar tetap hangat dan mempertahankan suhu normal. Kemudian yang ketiga, dapat mencegah infeksi. Nah, cairan ketuban mengandung antibodi sehingga dapat melindungi bayi dari infeksi. Yang keempat, selain itu dapat membantu perkembangan paru-paru dan sistem pencernaan. Dengan bernafas dan menelan cairan ketuban, bayi itu berlatih menggunakan otot-otot sistemnya. Jadi mereka berlatih mengatur otot-otot sistemnya saat mereka tumbuh. Kemudian yang kelima, membantu perkembangan otot dan tulang. Nah, di dalam kantung ketuban ini, Bunda, bayi itu bebas bergerak. Jadi mereka bebas bereksplorasi sehingga memberi otot dan tulang untuk berkembang dengan baik. Yang keenam, sebagai pelumas. Cairan ketuban mencegah bagian-bagian tubuh seperti jari tangan dan kaki tumbuh bersama. Kemudian yang ketujuh, fungsi yang ketujuh yaitu melindungi tali pusat. Nah, cairan ketuban ini juga mencegah tali pusat tertekan. Jadi tali pusat ini mengangkut makanan dan oksigen dari plasenta ke janin yang sedang tumbuh. Itu tadi fungsi dari air ketuban pada bayi kita. Nah, di sini nanti saya juga akan menjelaskan berapa sih jumlah air ketuban yang normal untuk bayi selama kehamilan. Jumlah cairan ketuban tentunya akan terus meningkat ya, Bunda, hingga usia kehamilan 36 minggu. Pada saat itu jumlahnya bisa mencapai sekitar 1 liter. Setelah melewati minggu ke-36 usia kehamilan, jumlah cairan ketuban biasanya mulai berkurang. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak cairan air ketuban. Cairan ketuban yang terlalu sedikit disebut oligohidramnion, sedangkan jika terlalu banyak disebut polyhidramnion. Keduanya beresiko menimbulkan masalah pada ibu dan bayi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari dokter. Kemudian, seperti apa sih warna air ketuban yang normal itu? Air ketuban yang normal harus jernih atau berwarna kekuning-kuningan. Air ketuban yang terlihat hijau atau coklat menandakan bahwa bayi telah buang air besar pertama kalinya atau yang disebut dengan mekonium. Saat dalam kandungan, normalnya bayi mengalami buang air besar pertama setelah lahir. Nah, mekonium di sini berisiko dihirup oleh paru-paru bayi melalui cairan ketuban. Kondisi dapat menyebabkan masalah pernafasan serius yang disebut sindrom aspirasi mekonium, terutama jika cairannya kental. Jadi biasanya pas saat bayi lahir, kalau bayi sudah
menghirup mekonium itu tadi, biasanya saat lahir bayi tidak langsung menangis. Beberapa bayi dengan mekonium dalam cairan ketuban mungkin memerlukan perawatan segera setelah lahir untuk mencegah masalah pernapasan. Bayi yang tampak sehat saat lahir mungkin tidak memerlukan perawatan, bahkan jika cairan ketuban mengandung mekonium. Tetapi jika saat bayi lahir langsung tidak menangis, tentunya bayi memerlukan perawatan khusus. Lalu, bagaimana jika air ketuban pecah tiba-tiba? Nah, Bunda harus tahu sebelum atau selama persalinan, kantong ketuban bisa pecah dan cairan mengalir keluar melalui vagina. Ibu yang mengalami air ketuban pecah perlu menjalani persalinan segera mungkin. Nah, ini karena kenapa? Nah, karena tanpa cairan ketuban, bayi tidak lagi terlindung dari infeksi. Nah, ini akan beresiko terjadinya infeksi. Apabila ibu mengalami masalah dengan air ketuban selama kehamilan, sebaiknya rutin kunjungi bidan terdekat agar bisa selalu dipantau atau bisa ke dokter spesialis kandungan. Nah, itu tadi adalah informasi seputar air ketuban pada ibu hamil. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.